Pada video kali ini kami akan membahas atau menceritakan sebuah kisah yaitu Nagato Uzumaki, Yahiko, dan Conan. Mulai dari mereka kecil bertemu mendirikan organisasi hingga pada akhirnya mati. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari langsung saja kita mulai. Cerita dimulai di mana Perang Dunia Shinobi kedua sedang terjadi, di mana itu melibatkan Amegakure yang menjadi lokasi peperangan antara tiga desa besar yaitu Konoha, Sunagakure, dan Iwagakure. Kenapa demikian? Karena Amegakure tepat berada di tengah-tengah dari tiga desa tersebut. Saat itu Nagato bersama dengan ayah ibunya masih berada di dalam rumah. Ia terjebak dalam situasi perang. Hingga kejadian yang paling menyakitkan pun terjadi. Dua shinobi Konoha yang mengira mereka adalah ninja membunuh kedua orang tua Nagato. Walaupun mereka merasa bersalah dan meminta maaf kepada Nagato, tapi kemarahan dan kesedihan Nagato tak bisa dibendung lagi. Keesokan harinya Nagato mendapati mereka berdua mati, dan ini semua karena mata Rinnegan-nya. Kemudian ia membuat kuburan ayah ibunya dan memberi mereka ucapan selamat tinggal, karena Nagato akan meninggalkan rumahnya dan pergi mencari tempat yang aman. Semakin lama ia pun kelaparan karena bekal yang ia bawa hanya sedikit. Bahkan Nagato sampai jatuh pingsan di tengah jalan, hingga datang seekor anjing yang menyadarkannya. Perjalanannya pun berlanjut dengan seekor anjing. Mereka berdua berkelana untuk mencari makanan. Namun orang-orang hanya peduli dengan mereka sendiri. Pada akhirnya Nagato jatuh lagi karena kelelahan. Hingga saat itu datanglah penyelamat kedua, dan itu adalah Conan, yang memberinya sebuah roti untuk dimakan. Berlanjut, ia pun berteduh bersama Conan, dan ia tahu kalau ia harus membagi makanannya kepada anjing itu, karena dialah yang telah menemani perjalanannya selama ini. Lalu Conan membawanya ke markas, di mana saat itulah ia bertemu dengan Yahiko, dan ternyata nama anjing Nagato adalah Chibi. Diketahui di sini kalau Conan dan Yahiko merupakan korban perang yang sama yang dialami oleh Nagato. Di markas ini terdapat banyak sekali makanan. Yahiko menjelaskan kalau semua ini adalah hasil curian dan menyadarkan kepada Nagato kalau hanya dengan meminta-minta tak akan bisa membuat kita bertahan hidup. Maka dari itu inilah syarat awal agar Nagato bisa hidup bersama dengan Conan dan Yahiko. Lalu aksi mencuri mereka pun terjadi. Di sebuah pasar Nagato dan Conan mengalihkan perhatian dan Yahiko yang mencuri makanannya. Tak lupa si Chibi pun mengalihkan perhatian sehingga mereka bertiga melakukan eksekusi. Sampai suatu hari akhirnya aksi mencuri mereka ketahuan dan dihajar habis-habisan oleh pedagang tersebut. Lalu mereka pun pergi dari pasar tersebut. Di tengah perjalanan Yahiko menanyakan impian mereka berdua. Yahiko berkeinginan untuk menjadi penguasa dunia. Jika ia berada di puncak dunia, ia tak akan menderita lagi. Dan ya, itu memang hal logis yang bisa dipikirkan oleh anak seumuran mereka. Namun di tengah obrolan mereka, ada kunai yang meledak dan menghempaskan mereka. Dan itu adalah hasil pertarungan antara tiga legenda Sennin dari Konoha melawan Hanzo Salamander. Namun di tengah ledakan sebelumnya, Nagato harus merasakan sakit lagi. Anjingnya yang bernama Chibi harus mati akibat ledakan tersebut. Akhirnya Yahiko memutuskan untuk belajar ninjutsu dari tiga shinobi Konoha tersebut yang berhasil selamat melawan Hanzo. Menurutnya mereka harus bertambah kuat sehingga Amegakure tidak menjadi tempat peperangan lagi. Akhirnya mereka pergi mencari tiga shinobi Konoha tersebut dengan menguburkan Chibi sebelum mereka berangkat. Selain itu, makanan yang mereka peroleh dari hasil mencuri mereka kembalikan kepada pedagang yang ada di sana. Di tengah perjalanan mereka melihat orang yang terkapar. Namun dengan kejeniusan Yahiko, ia tahu kalau itu adalah sebuah perangkap. Kemudian saat itulah Yahiko mempunyai kunai untuk pertama kalinya. Perjalanan pun berlanjut, tanpa lelah dan tanpa henti hingga suatu saat mereka terkena ledakan lagi yang mengharuskan mereka bertiga terjatuh ke dalam aliran sungai. Tapi saat mereka bangun, Nagato dan Conan sudah menemukan mereka. Disinilah negosiasi dimulai dengan Yahiko sebagai pembicaranya. Namun di sini Orochimaru malah berniat membunuh mereka karena mereka adalah anak yatim yang menyedihkan. Jadi ia harus mengakhiri riwayatnya. Tapi di sini Jiraiya menghentikan Orochimaru dan memutuskan kalau ia akan menerima tawaran mereka untuk melatihnya. Sedangkan Orochimaru dan Tsunade pulang ke desa Konoha.
Kehidupan mereka berempat pun dimulai, namun ada insiden yang terjadi, di mana shinobi Iwa menyerang Yahiko dan secara tak sengaja kekuatan Rinnegan Nagato aktif kembali. Disinilah Jiraiya mulai melatih mereka dengan ninjutsu agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi Jiraiya tahu tentang Rinnegan Nagato dan menjelaskan kepada Nagato kalau dulu ada orang yang bernama Rikudo Sennin yang membawa ajaran perdamaian. Dan ia yakin kalau Nagato lah orang yang akan membawa perdamaian selanjutnya seperti yang dilakukan Rikudo Sennin dulu. Lanjut, suatu hari Nagato mengutarakan pendapatnya tentang kebencian yang tak ada habisnya di dunia ini. Suatu hari aku akan melenyapkan kutukan itu. Dan kata-kata inilah yang menginspirasi Jiraiya untuk membuat cerita dalam novelnya. Hari-hari pun berganti. Suatu hari Nagato Yahiko Konan kaget mendapatkan seekor katak besar memasuki markas mereka. Tapi ternyata itu adalah kostum katak milik Jiraiya. Lalu Jiraiya juga memakaikan mereka kostum yang sama, mungkin agar terlihat serasi dengan Jiraiya. Kemudian Jiraiya menjelaskan tentang ubin yang bisa dibalik. Kanan ke kiri adalah milik Konan, Yahiko, dan Nagato. Jiraiya menjelaskan kalau kegunaan ubin ini adalah untuk mengetahui kalau mereka berempat berada di markas atau tidak. Jika berada dalam markas, maka balik ubinnya menjadi warna merah. Tapi kalau mau keluar atau pergi, ubinnya harus berwarna putih dengan gambar katak. Maksud dari gambar katak tersenyum juga mengisyaratkan kalau mereka akan segera kembali. Kegunaan lain ubin ini juga agar mereka lebih berhati-hati jika musuh datang menyerang seperti yang dijelaskan oleh Konan. Ubin milik Jiraiya juga ada, namun di seberang dinding yang berbeda. Jiraiya juga membuatkan mereka jalan rahasia, yaitu lubang yang mengarah keluar. Ini agar mereka berlindung jika musuh datang menyerang. Berlanjut, hingga mereka semakin dewasa, akhirnya Jiraiya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka karena ia yakin Nagato, Yahiko, dan Konan sudah menjadi sangat kuat dan dapat menjaga diri mereka sendiri. Saat mereka pulang ke rumah mereka, ternyata Jiraiya melupakan novel karangannya, entah disengaja atau tidak. Di sana Nagato membacanya dan setiap katanya ternyata terinspirasi dari kata-kata Nagato sendiri. Hari-hari pun berganti. Nagato, Yahiko, Konan sudah semakin dewasa. Mereka bertiga selalu bekerja untuk melindungi orang-orang lemah dari serangan shinobi akibat perang. Mereka tak mau lagi ada yang bernasib sama seperti mereka. Di tengah mereka beristirahat, mereka bertemu dengan Obito dan Zetsu. Di sini Obito menawarkan kerjasama dengan kekuatan mata Rinnegan Nagato. Namun Yahiko menolak kalau dia yang mengaku sebagai Uchiha Madara hanya ingin memanfaatkan Nagato saja dan kedamaian sejati bisa ia dapatkan. Ya, menurut Yahiko, ia tak tertarik dengan tujuan Obito yang menurutnya terdengar aneh, karena dunia mimpi yang ia bicarakan seperti omong kosong saja, dan orang-orang bisa saling memahami jika melalui rasa sakit yang sama. Mereka bertiga pun meninggalkan Obito. Di suatu desa yang dilindungi mereka bertiga, mereka bertemu dengan kelompok bandit yang juga merupakan shinobi pelarian yang tak setuju dengan Hanzo yang menjadikan desa Amegakure menjadi tempat perang. Tapi di sini Yahiko ingin menyadarkan mereka kalau tujuan mereka baik dan bukan peniru Hanzo. Bahkan pidato Yahiko pun sangat lucu. Tapi keesokan harinya para bandit ini kembali lagi menemui Yahiko, Nagato, dan Konan. Sepertinya mereka ingin bergabung dengan kelompok Yahiko karena memiliki tujuan yang sama, yaitu sudah muak dengan desa ini yang selalu menjadi medan perang. Namanya adalah Kyusuke. Kaliannya adalah gesit untuk mencari informasi dan bisa sangat diandalkan. Berlanjut, saat Yahiko, Nagato, Konan, Kyusuke, dan yang lainnya menyusuri sungai, Nagato menyarankan kepada Yahiko kalau nama kelompok ini harus diberi nama. Karena kelompok mereka sudah semakin besar dan bukan hanya mereka bertiga saja. Selagi menyusuri sungai, Yahiko melihat matahari di depannya atau dengan kata lain fajar. Dan seketika Yahiko memutuskan memberi nama kelompok mereka yaitu Akatsuki. Akatsuki secara harfiah berarti fajar. Nah, ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yahiko. Berdasarkan pengertiannya, fajar adalah keadaan dalam hari ketika cahaya kemerah-merahan tampak di langit sebelah timur menjelang matahari terbit. Yahiko juga menambahkan dan berkata kalau negeri ini menangis dalam penderitaan perang, jadi kita akan mengubah negeri ini, tidak, dunia ini, dan menyambut hari baru. Nah, hari baru di sini dalam bahasa Jepang pelafalannya sama seperti Akatsuki atau fajar. Maksudnya Yahiko akan menyambut fajar di kemudian hari. Lalu mereka pun melanjutkan misi seperti biasa. Yahiko yang terluka akibat pertarungan dirawat oleh Konan di markas mereka. Ya, di sini terlihat sekali romansa mereka, kisah cinta yang tragis. Mungkin habis ini mereka beneran ciuman. Cuma di skip aja. Berlanjut. Saat melawan shinobi dari Iwa yang menjadikan Amegakure sebagai medan perang, Hanzo datang melihat mereka dan memujinya karena tindakan mereka.
Lalu kembali ke markas, Yahiko memutuskan untuk mencari markas baru karena organisasi mereka semakin besar. Oleh karena itu, papan yang ada di markas mereka akan mereka balik ke gambar warna putih dengan gambar katak. Pertama Conan berhasil, tapi sebelum Yahiko membalikan papannya, markas mereka diserang. Dan mereka selamat dari serangan tersebut berkat lubang rahasia yang dibuat oleh Jiraiya Sensei dulu. Berlanjut, mereka pun sudah mempunyai markas yang baru. Di sini Yahiko dan Nagato mendapatkan surat cinta yang jatuh, yang ternyata itu adalah surat cinta untuk Conan dari Kyosuke. Melihat hal ini, Yahiko merasa cemas dan salting. Akhirnya ia pergi ke tempat pertemuan itu. Ya, di sini Kyosuke tak hanya gesit dalam berlari, ia juga gesit soal urusan cinta. Kata-kata mutiara Yahiko di sini adalah lebih banyak teman juga berarti lebih banyak saingan dalam cinta. Tapi di sini Nagato membututi Yahiko dan mengatakan apakah Yahiko menyukai Conan, karena sepertinya Conan juga menyukaimu. Tapi di sini Yahiko malu-malu dan salting saja. Tapi pada akhirnya Yahiko bisa bernafas lega karena Conan menolaknya dengan alasan fokus organisasi dulu. Berlanjut, organisasi Akatsuki semakin besar yang membuat Hanzo menyetujui organisasi ini karena bertujuan untuk perdamaian dan membantunya mewujudkan perdamaian antara 5 negara. Lalu kembali ke Akatsuki, mereka mendapatkan misi baru. Di sana terdapat desa yang hancur akibat shinobi Iwagakure. Ya, di sini kita tahu kalau Konoha dan Iwa sedang melakukan perundingan perang, dan itu adalah perang shinobi ketiga. Kalian bisa lihat lanjutan ceritanya di video sebelumnya. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan shinobi Iwagakure. Namun mereka tak mau diajak berunding. Saat itu ada shinobi Iwa yang menusukkan dirinya sendiri ke kunai yang dipegang oleh Yahiko. Nah, disinilah kejanggalan dimulai. Lalu melihat Yahiko dan Conan terluka, Nagato untuk pertama kalinya mengeluarkan Gedo Mazo. Namun bisa dihentikan oleh Yahiko yang ternyata baik-baik saja. Setelah itu ternyata benar, mereka bukanlah shinobi Iwa melainkan shinobi Konoha di bawah pimpinan Danzo. Disinilah Danzo memang berniat untuk tidak mau berdamai dengan Iwagakure. Untuk itulah ia menyambar dan membuat keributan. Dan ia juga berniat untuk memanfaatkan kekuatan Akatsuki agar perdamaian tidak terjadi dan menyalahi Hiruzen atas semua ini. Dan akhirnya ia menjadi Hokage jika semua berjalan sesuai rencana. Pagi harinya di suatu perumahan Nagato akhirnya sadar dan Conan mencarinya. Di sini Nagato merasa bersalah karena tak bisa mengendalikan kekuatannya. Namun bisa ditenangkan oleh Conan kalau ada kami yang selalu ada untuk Nagato mengendalikan kekuatannya. Nagato pun tersipu malu ketika tangannya dipegang. Dan saat itu ternyata ada Yahiko di balik pohon. Apakah Yahiko cemburu dan sadar kalau lebih baik Nagato bersama Conan saja? Kemudian dengan galaunya Yahiko melihat Conan dan Nagato. Ia bertindak sendirian merendung di bawah derasnya hujan. Ia bahkan mengatakan kepada Conan dengan sarkas kalau mulai sekarang kau harus lebih memperhatikannya. Di sini Yahiko berkata kalau Nagato adalah jembatan untuk perdamaian. Tugasku adalah untuk menjadi pilar yang mendukung jembatan itu. Mendengar hal ini Conan merasa sedih. Lalu Yahiko pun pergi sendirian. Kemudian datanglah Nagato dan teman-temannya dan mengatakan kalau Yahiko adalah jembatan perdamaiannya. Dan mereka semua adalah pilar yang membantu Yahiko. Dan berlanjut mereka semua mengikuti Yahiko. Di suatu tempat Danzo datang menemui Hanzo untuk membuat berita hoaks dan rencana liciknya. Di sini Danzo mengarang cerita kalau mereka sedang dalam perjalanan untuk perundingan perdamaian dengan Iwagakure. Namun mereka diserang dengan organisasi Akatsuki. Dan Danzo meminta Hanzo untuk mempertanggungjawabkan kesalahan desa shinobinya. Dengan hal ini sudah jelas kalau Hanzo termakan berita hoaks dan ingin menyingkirkan Akatsuki karena telah mencoreng nama baik desa Amegakure. Di lain tempat, Yahiko bertujuan untuk menjadikan Nagato sebagai pemimpin Akatsuki. Karena apa yang dialaminya tempo hari yang lalu masih membekas di hatinya. Mungkin itulah pertama kali Yahiko membunuh orang. Berlanjut, mereka mendapatkan pesan dari Hanzo untuk bertemu. Dan dalam kesepakatan ini, Hanzo menyetujui organisasi Akatsuki untuk menangani perdamaian yang ada di desanya. Tapi itu masih bayangan Yahiko saja ya. Dan hari itu merupakan hari spesial Akatsuki karena organisasi mereka diakui. Lalu saat itu juga Conan pergi berpatroli di luar. Di tempat lain ternyata surat tersebut adalah pancingan yang dibuat Hanzo dan Danzo untuk menyingkirkan Akatsuki. Lalu berlanjut, Conan yang berpatroli ternyata disergap dan diculik. Pada malam harinya Nagato bertemu dengan Obito sekali lagi. Di sini Obito menyingkirkan dirinya untuk bergabung dengannya dan putuskan hubungannya dengan Yahiko. Namun Nagato masih percaya dengan impian Yahiko.
Di saat yang bersamaan, Kyosuke mendapatkan kabar kalau Paranbu pergi ke tempat Hanzo, dan ini mencurigakan sekali. Ada pergerakan yang aneh, untuk itulah mereka ingin pergi mengeceknya. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Obito dan Setsu. Walaupun Obito tidak bekerja sama dengan Danzo, namun mereka tetap akan dihentikan. Karena Obito ingin memperlihatkan Nagato seperti apa itu rasa sakit dan kebencian. Dan akhirnya Kyosuke dan yang lainnya tewas di tangan Obito. Setelah membereskan mereka, Obito dan Setsu pergi ke tempat pertemuan Nagato Yahiko dengan Hanzo. Di sini ternyata Konan disandra. Dengan syarat agar Konan tidak mati, Yahiko sebagai pemimpin harus mati. Dengan nafasnya yang terburu-buru, Nagato masih tak percaya kalau ia diperintahkan untuk membunuh Yahiko. Namun tentu ia takkan tega. Tapi saat ia memegang kunai dan ingin melihat Yahiko dengan cepat menusukkan dirinya ke kunai Nagato yang ia pegang. Sehingga Yahiko mati dengan cara bunuh diri di pelukan Nagato. Yahiko percaya kalau Nagato bisa membawa perdamaian di dunia ini. Setelah itu Hanzo memerintahkan kepada bawahannya untuk membunuh Nagato. Namun secara ajaib ke kota Rinnegan Nagato muncul. Ia bisa memantulkan semua serangan kunai dan berhasil menyelamatkan Konan. Namun dengan imbalan kakinya terbakar akibat kertas peledak. Saat itulah Nagato bisa memanggil patung Gedomazo untuk menyerang mereka dengan mengorbankan dirinya sendiri. Nagato menggunakan Gedomazo dengan cakranya sehingga ia terlihat kurus setelah memakainya. Namun itu adalah jurus yang dapat mengeluarkan seekor naga yang disentuh saja mereka akan mati. Tapi sebelum Hanzo dikalahkan, ia bisa kabur dengan jurus teleportasi. Setelah itu Nagato menggunakan alat agar ia bisa tetap hidup karena kakinya sudah lumpuh akibat kertas peledak tersebut. Dengan Konan, mereka membuat mayat menjadi hidup dan diberi nama ke-6 Pain. Pain sendiri dalam bahasa Inggris berarti rasa sakit. Dan salah satunya adalah Yahiko sebagai Pain Tendo. Mendengar hal ini, Obito datang lagi kepada mereka, dan Nagato pun setuju dengan rencana mata bulan milik Obito. Dan sampai akhir Nagato memutuskan kalau Yahiko tetap akan menjadi pemimpin dari Akatsuki. Berlanjut, dengan ke-6 Pain mereka berhasil membunuh Hanzo, pemimpin Amegakure. Setelah itu Pain dan Konan menjadi pemimpin baru dari desa Amegakure. Dikatakan kalau kertas origami milik Konan juga menjadi jimat pelindung bagi negeri tersebut. Tahun-tahun berganti, akhirnya Nagato dan Konan bertemu dengan Jiraiya Sensei lagi. Namun pada akhirnya Jiraiya kalah, tapi ia tahu kalau semua ini adalah ulah Nagato yang mengendalikan ke-6 Pain. Berlanjut, Obito menugaskan Pain untuk menangkap Naruto, sang pemilik dari Kyuubi. Akhirnya Pain pergi dan desa Konoha hancur lebur, rata sampai tanah demi mencari Naruto. Tapi hasil pertarungan ini sangat tak terduga. Walaupun desa Konoha hancur, Kakashi, Choza, dan yang lainnya mati, namun berubah ketika Naruto dengan ceramah no jutsu berhasil menyadarkan Nagato dengan buku novel Jiraiya kalau kedamaian sejati bisa ia capai. Akhirnya Nagato menghidupkan semua yang telah mati semenjak ia datang ke desa Konoha. Dan akhirnya Nagato mati dengan kehabisan cakra setelah menggunakan jutsu Rinne Tensei. Berlanjut, Konan membawa kedua sahabatnya tersebut ke desa Megakure dan dimakamkan di sana. Dan di sini Obito kembali ke desa Megakure untuk mencari Nagato karena mata Rinnegan-nya. Tapi Konan menolak memberitahu lokasinya dan bertarung dengan Obito. Tapi pada akhirnya Konan yang bercita-cita ingin menjadi pilar dari kedua jembatan perdamaian yaitu Yahiko dan Nagato sepertinya tidak terwujud. Sampai akhir ia mati tercekik oleh Obito dan mati dalam genjutsu Obito. Ia terbaring di lautan Amegakure dan darah yang ada di dadanya menodai dan merubah warna kertasnya. Dan kertas warna merah ini pun pergi ke markas pertama mereka hingga menutupi kabin yang dulunya Konan balik. Sekarang menjadi merah semua. Begitu pula dengan milik Jiraiya yang menandakan kalau mereka semua berada di markas tersebut dan kembali ke rumah mereka sekali lagi. Ya, begitulah akhirnya. Mereka bertiga mati namun tekad mereka masih diteruskan kepada Naruto. Mereka percaya kalau hari di mana orang saling memahami pasti akan datang. Oke, sebagai tambahan kita akan konfirmasi semua mayat mereka. Pertama, Yahiko berada di desa Amegakure yang terbaring di sana. Kemudian Nagato yang diambil oleh Obito karena mata Rinnegan-nya. Setelah itu ia dibangkitkan oleh Kabuto, tapi pada akhirnya ia disegel ke dalam genjutsu abadi oleh pedang Totsuka milik Itachi. Dan terakhir Konan yang mati di tengah-tengah lautan Amegakure yang entah di mana mayatnya sekarang. Kemungkinan besar ia tenggelam sama seperti yang dialami oleh Jiraiya Sensei. Oke, mungkin itu saja kisah panjang mereka yaitu Yahiko, Konan, dan Nagato. Dan ingat teman-teman, tanpa rasa sakit yang sama kita takkan bisa saling mengerti. Begitulah kata-kata Nagato.
Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.